Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asi Angelia Sabitri, mahasiswa Institut Agama Islam Nusantara Batanghari dengan NIM 215131426, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan membahas tentang evaluasi kinerja dan standar kinerja. Evaluasi kinerja adalah suatu bentuk penilaian dan peninjauan yang biasanya akan dilakukan secara berkala oleh pihak pemilik atau manajemen perusahaan terhadap karyawan di tempat kerjanya. Umumnya, pihak yang melakukan penilaian evaluasi kinerja adalah manajer. Nah, manajer akan memberikan penilaian terhadap kinerja karyawannya mulai dari tingkah laku, loyalitas, kejujuran, kepemimpinan, teamwork, dedikasi, sampai dengan segala bentuk partisipasi karyawan di dalam perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan evaluasi kinerja. Penilaian dalam evaluasi kinerja akan dijadikan sebagai tolak ukur perusahaan dalam hal pengambilan keputusan mengenai kenaikan gaji, promosi, sampai dengan pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerjanya. Berikut beberapa tujuan evaluasi kinerja secara lebih detail. Yang pertama, untuk memberikan penghargaan bagi karyawan dengan kinerja terbaik. Evaluasi kinerja ini digunakan sebagai ajang penilaian para manajer untuk mengukur kinerja karyawan atau selama jangka waktu tertentu. Hasil evaluasi ini akan menunjukkan kepantasan karyawan tersebut untuk diberikan apresiasi. Nah, yang kedua, untuk mengetahui berbagai aspek yang harus diperbaiki. Evaluasi kinerja juga ditunjukkan untuk mengetahui berbagai aspek yang harus diperbaiki oleh karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Misalnya, ada karyawan yang ternyata tidak cakap dalam suatu bidang perusahaan, maka perusahaan perlu memikirkan langkah apa yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Nah, selanjutnya untuk menentukan pelatihan penting bagi karyawan. Setelah melihat hasil evaluasi kinerja, pihak perusahaan bisa mengetahui kelemahan dan juga kelebihan dari masing-masing karyawan. Dengan begitu, perusahaan bisa merancang program pelatihan yang tepat. Pelatihan kerja ini dilakukan agar bisa mendorong kemajuan dan meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, yang terakhir, untuk melindungi perusahaan secara hukum. Pada dasarnya, perusahaan memiliki hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja jika ternyata ada karyawan yang melakukan kesalahan fatal, tidak mampu memenuhi kewajiban, atau memiliki dampak negatif bagi perusahaan. Semua hal tersebut bisa diketahui melalui evaluasi. Selanjutnya kita akan membahas apa sih manfaat evaluasi kinerja ini. Beberapa manfaat evaluasi kinerja yang terlihat signifikan antara lain dapat meningkatkan komunikasi antara manajer dan karyawan, dapat meningkatkan kepuasan dan retensi kerja, dapat meningkatkan kinerja karyawan dan profitabilitasnya, dapat mengidentifikasi kandidat karyawan yang akan dipromosikan, dapat menjadwalkan pelatihan kerja bagi karyawan, dapat meningkatkan budaya dan etos kerja. Setelah kita membahas tentang evaluasi kinerja, kita akan membahas tentang standar kinerja. Standar kinerja sendiri adalah tingkat atau kualitas kerja yang diharapkan dari seorang karyawan dalam menjalankan tugasnya. Standar ini mencakup berbagai aspek seperti kualitas, kuantitas kerja, atau sejumlah indikator. Tujuan dari pembuatan standar kinerja adalah untuk meningkatkan performa dan hasil kerja karyawan. Dengan memiliki standar kinerja yang jelas, karyawan dapat memiliki pemahaman lebih baik tentang apa yang diharapkan sehingga mereka dapat mengarahkan usaha secara efektif. Selanjutnya, apa sih tujuan pembuatan standar kinerja sendiri? Tujuan utama dari pembuatan standar kinerja adalah untuk meningkatkan performa dan hasil kerja karyawan. Dengan memiliki standar kinerja yang jelas,
karyawan dapat memiliki pemahaman lebih baik tentang apa yang diharapkan. Adapun tujuan-tujuan lain dari pembuatan standar kinerja, yang pertama untuk meningkatkan efisiensi. Standar kinerja membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas karyawan dengan memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana tugas yang harus dilakukan. Dengan menetapkan standar ini, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi pemborosan. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas, standar kinerja yang tinggi membantu meningkatkan kualitas produk atau layanan perusahaan dengan memastikan bahwa karyawan mencapai standar tertentu dalam hal kualitas kerja. Perusahaan dapat membangun reputasi yang baik dan memenuhi harapan pelanggan. Selanjutnya, untuk memfasilitasi evaluasi kinerja. Standar kinerja yang jelas dan terukur memudahkan manajer dalam mengevaluasi hasil kerja karyawan. Dengan memiliki indikator yang dapat diukur, manajer dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan. Selanjutnya, kita akan membahas indikator-indikator standar kinerja karyawan. Yang pertama, kualitas kerja. Indikator utama dalam standar kinerja adalah kualitas kerja karyawan. Indikator ini mengukur sejauh mana karyawan dapat menghasilkan hasil kerja yang memenuhi dan melebihi standar. Yang kedua, kuantitas kerja. Indikator ini mengukur jumlah output atau hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, ketetapan waktu. Nah, indikator ini menilai kemampuan karyawan untuk menyelesaikan tugas atau proyek dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, manajemen dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja karyawan secara objektif. Selanjutnya, kita akan membahas apa aja sih contoh standar kinerja karyawan. Berikut adalah contoh standar kinerja pegawai yang umum ditemukan. Yang pertama, karyawan harus mencapai tingkat kepuasan pelanggan minimal 95%. Tingkat kesalahan dalam proses produksi tidak melebihi 2%. Karyawan harus menghasilkan minimal 100 unit produk per hari. Karyawan harus menyelesaikan laporan bulanan sebelum tanggal 3 setiap bulannya. Nah, apa aja sih tips menetapkan standar kinerja? Adapun beberapa tips yang dapat digunakan. Yang pertama, spesifik dan terukur. Artinya, tujuan serta parameter yang digunakan untuk mengukur pencapaian tersebut haruslah jelas dan dapat diukur secara objektif. Hal ini membantu karyawan memahami ekspektasi yang diharapkan dan memungkinkan evaluasi kinerja menjadi objektif. Yang kedua, rasional bagi karyawan. Sebab standar yang tidak dapat dicapai atau terlalu tinggi dapat memicu stres serta demotivasi. Nah, oleh karena itu, pertimbangkan kemampuan, sumber daya, serta kondisi kerja untuk menetapkan standar yang dapat dicapai dan memotivasi karyawan. Yang ketiga, mencakup sasaran dan nilai perusahaan. Tips terakhir dalam menetapkan standar kinerja adalah harus mencerminkan sasaran dan nilai-nilai perusahaan. Standar kinerja yang relevan dengan tujuan serta nilai perusahaan akan membantu membangun budaya kerja dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, mungkin cukup dulu untuk penjelasan dari saya hari ini. Thank you for watching. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.